Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memuliakan manusia dengan Islam, mengangkat derajat kita dengan iman, dan menyempurnakan dengan akhlak yang mulia. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Semoga salawat juga tercurah kepada keluarga kita, sahabat kita, dan umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman sekarang menjadi remaja bukanlah hal yang mudah. Kita hidup di tengah arus informasi tanpa batas, budaya populer yang melalaikan, serta tekanan sosial yang luar biasa. Hari ini banyak yang mengukur nilai seseorang bukan dari penampilan dirinya, tetapi dari jumlah followers atau prestasi duniawi semata, bukan dari akhlak dan nilai dirinya sendiri. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Dan Allah pun menegaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wa innaka la'ala khuluqin adim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Ini menunjukkan bahwa akhlak adalah intisari dari agama dan kunci utama kesuksesan hidup. Apalagi bagi para remaja yang sedang membangun masa depan. Tanpa akhlak, kecerdasan bisa menjadi petaka. Tanpa akhlak, kepopuleran bisa menjadi malapetaka. Namun dengan akhlak, bahkan orang biasa bisa menjadi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di tengah masyarakat. Maka dari itu, pada kesempatan pada hari ini, saya Yesa Prasetti akan mengangkat tema yang sangat penting bagi para remaja dan kita semua, yang berjudul Akhlakul Karimah, bekal remaja menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, remaja adalah masa yang penuh semangat, pencarian jati diri, dan hasrat untuk diakui. Masa muda adalah kekuatan yang Allah anugerahkan untuk menjadi ladang amal dan penentu arah kehidupan. Namun, di zaman modern ini, masih banyak remaja tersesat dalam arus perubahan. Mereka kagum pada popularitas, terjebak dalam tren media sosial, dan mulai mengabaikan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyaksikan sendiri betapa banyak remaja yang pintar namun kasar dalam berbicara. Banyak yang pandai bersosialisasi tapi mudah menyinggung perasaan. Bahkan tak sedikit yang merasa sukses hanya karena viral di media sosial. Meski kehilangan nilai dan sopan santun di dunia nyata, padahal Islam telah menempatkan akhlakul karimah sebagai pondasi utama dalam membentuk kepribadian yang utuh. Akhlak bukan sekedar hiasan hidup, tapi inti dari keimanan. Remaja yang sukses bukan hanya mereka yang cerdas secara akademik, tetapi mereka yang jujur, santun, berbakti, dan tahu batas dalam pergaulan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kebanggaan yang lebih luhur bagi seorang muslim selain ketika ia dikenal karena akhlaknya yang baik. Seseorang yang berakhlak baik akan dihormati, didoakan, dan dirindukan orang meskipun ia bukan orang kaya, meskipun dia bukan orang pintar, meskipun dia bukan orang terkenal. Akhlakul karimah adalah puncak dari keimanan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmizi. Artinya sebesar apapun ilmu, ibadah, dan pencapaian dunia, semua tidak akan lengkap bila tidak disertai dengan akhlak yang mulia, terutama bagi para remaja. Masa di mana pembentukan karakter sedang berlangsung, akhlak adalah pondasi untuk utama menuju pribadi kita yang sukses. Saudaraku, remaja adalah masa paling menentukan. Dalam sejarah Islam, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah hebat sejak muda. Lihatlah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Zaid, dan Musa bin Umair. Mereka adalah remaja yang menggabungkan kecerdasan, keberanian, akhlak luhur. Namun bagaimana dengan remaja hari ini? Sebagaimana besar remaja justru sibuk mencari pengakuan di media sosial. Tapi lalai terhadap orang tua. Mereka ramah terhadap orang asing, tapi kasar kepada guru. Mereka mudah tersinggung tetapi sulit untuk meminta maaf. Ini adalah akibat dari melemahnya pendidikan akhlak. Maka tidak cukup hanya pintar,
Remaja harus dibekali akhlak agar tidak menjadi generasi pintar yang durhaka, sukses yang sombong, atau terkenal yang menyesatkan. Akhlak yang baik bukan hanya untuk membuat kita disukai oleh orang banyak, tetapi juga menjadi penentu kehidupan kita di dunia, keberhasilan di akhirat. Rasulullah juga bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang mulia. Hadis riwayat Abu Daud. Bayangkan bagaimana amal ibadah bisa berat, ilmu bisa tinggi, tapi yang paling berat di sisi Allah adalah akhlak yang baik. Jadi akhlakul karimah bukanlah sekedar bekal sukses di dunia, di sekolah, di pekerjaan, ataupun di lingkungan masyarakat sosial, tetapi juga menjadi salah satu tiket untuk memasuki surga Allah. Apa tanda remaja yang berakhlak? Apakah kalian tahu bagaimana tanda remaja yang berakhlak? Tanda remaja yang berakhlak adalah mereka yang taat kepada orang tua meski sedang emosi atau berbeda pendapat. Sopan terhadap guru karena dari merekalah ilmu diturunkan. Jujur, bahkan dalam hal kecil seperti saat ujian sekolah. Dan menjaga lisan dan pergaulan tidak menyakiti orang lain lewat kata atau candaan. Serta menghargai waktu karena waktu adalah amanah. Jangan dikiranya akhlak hanya soal salam dan senyum. Akhlak juga mencakup cara kita bersikap ketika marah, ketika kita kecewa, ketika kita gagal, ketika kita punya kesusahan. Jamaah sekalian, akhlak bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi akhlak juga harus kita didik sejak saat ini. Sejak kita remaja, sejak dini, sejak kecil. Mari kita didik anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk mempunyai akhlak yang mulia. Maka mari kita mulai dari hal kecil seperti meminta maaf bila kita salah, mengucapkan terima kasih, menepati janji, tidak berbohong walaupun itu sulit, dan menghormati orang yang lebih tua. Maka dari itu mulailah dari diri kita sendiri, maka kita akan dapat dihormati oleh orang lain. Jika akhlak kita baik, akhlak kita mulia, kita dapat dihormati di lingkungan sosial. Maka dari situ, jika diri kita sendiri sudah berakhlak, maka kita akan mengajarkan saudara-saudara kita yang ada. Maka hadirin sekalian, akhlakul karimah bukan hanya bagian dari Islam, tetapi jantungnya, ia adalah jalan menuju keberkahan, ketenangan hidup, dan kemuliaan di akhirat. Maka didiklah anak-anak kita dan saudara-saudara kita dengan nilai-nilai akhlak, bukan hanya dengan prestasi duniawi, mari kita menjadi generasi yang bukan hanya pintar, tetapi juga beradab. Masyri'al muslimah rahmikumullah, di tengah derasnya arus zaman dan lunturnya batas-batas moral, akhlakul karimah adalah benteng terakhir yang menjaga remaja dari kehancuran. Ia lebih dari sekadar sopan santun, ia adalah cerminan iman serta syarat untuk sukses di dunia dan pembuka jalan di surga. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling aku cinta dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, marilah kita berdoa untuk kita dan saudara-saudara kita. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang berakhlak mulia. Tanamkan dalam hati kami dan anak-anak kami rasa takut kepadamu. Jauhkan kami dari lisan yang menyakitkan, tangan yang merusak, dan hati yang keras. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau memperindah rupa kami. Marilah karuniakan kami kepada generasi muda kami cahaya petunjuk, kekuatan iman, dan keluhuran akhlak. Baiklah, saya Sapraseti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.